Saudara kalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol. BEM FISIP UNER ya, seperti itukah pendidikan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk orang tua BEM UNAIR dan juga BEM perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia. Kalian udah tahu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di Surabaya? Kepengurusannya dibekukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandol Official. Kali ini saya akan mereaction sebuah kasus tentang mahasiswa ya guys, yaitu seorang mahasiswi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR, yang ditahan ketika ingin memasuki sel tahanan, diteriakin oleh emak-emak ya guys, dan miris sekali ya guys. Yuk kita ikuti video berikut ini. Saudara kalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmu harus untuk bangsa dan rakyatmu, ilmu untuk bangsa dan negara. Kalau sudah masuk sel tahanan baru menyesal ya guys. Itulah, menyesal itu datangnya nggak di depan ya guys, tapi biasanya di belakang. Buat kalian mahasiswa, makanya boleh kalian berpendapat, aspirasi, menyampaikan aspirasi kalian, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara penghinaan ya guys. Akibatnya kalau dengan cara penghinaan, itu ya efeknya adalah muncul di diri kamu sendiri. Itu ya guys. BEM FISIP UNER ya, seperti itukah pendidikan kalian? Kali ini kayaknya gue bakal agak emosi dan sedikit lebih tegas daripada konten-konten yang sebelumnya ya. Lumayan emosi dan mungkin konten ini agak sedikit lebih panjang, but gue harap please kalian nonton sampai habis. Rame banget di kolom komentar gue, kalian tuh banyak banget yang minta gue buat konten tentang BEM FISIP UNER ini. Ntar gue dikata nimbrung lagi, nimbrung mulu. Terserah lah, konten gue emang konten-konten gibah-gibah kayak gini. Kalau kalian gak suka tinggal scroll aja, skip, gak usah ditonton. Pertama gue mau nanya, ketua BEM-nya itu siapa ya? Kok bisa ada karangan bunga segede gitu beserta wajahnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Please, alma maternya tuh UNAIR loh, Universitas Airlangga loh. Kenapa akhlaknya kayak kampuang begitu? Tolonglah, kalau mau demokrasi, itu demokrasi yang baik, yang merepresentasikan Airlangga itu sendiri gitu loh. Jangan malah kayak dari anak anta berantah begitu. Pada tahu gak sih kalau Presiden dan Wakil Presiden itu bisa dibilang simbol sebuah negara gitu? Terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat ini tuh bisa disebut sebagai simbol negara gitu, karena mereka adalah Presiden dan Wakil Presiden RI. Dan mereka ini tahu gak sih kalau sebenarnya negara Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial? Lu pada belajar PPKN gak sih? Apa buku kita beda? Lain gitu. Gua kasih tahu deh ya, negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Indonesia itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
Itu menurut UUD 1945 loh, bukan menurut gue. Mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia ya, berhak kok untuk mengutarakan pendapat, berhak kok untuk mengutarakan seluruh aspirasi mereka sebagai rakyat, karena kita juga punya kebebasan berbicara atau freedom of speech gitu. Tapi bentuknya harus demokrasi, kritik, saran, dan solusi gitu loh. Bukan mencemooh pemerintah, bukan mencemooh pemimpin negara atau aparatur negara. Gue bener-bener gak ngerti ya, mereka itu mau presidennya siapa sih? Mereka tuh bakal puas kalau presidennya itu siapa? Mereka tuh bakal puas kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kok bisa sih anak yang berpendidikan gitu ya, sekolah tinggi, universitas, anak kuliahan, berpendidikan gitu, harusnya berintelektual tinggi dan berakal sehat gitu ya. Tapi tutur bahasanya kok kayak gitu dalam bentuk karangan bunga lagi. Kelas UNER loh ini, Unair, ya. Gue kasih tahu ya, sekolah itu atau kuliah ya, tidak sekedar menimba ilmu, tapi juga belajar adab dan akhlak. Rakyat punya kebebasan, betul. Tapi pemerintah juga punya aturan. Dan etika adalah pembatasnya. Kritis boleh, kritik boleh. Demo pun tidak dilarang kok sama pemerintah. Tapi, demo yang seperti apa dulu? Ayo dong, kalian kan berpendidikan. Jangan merendahkan harga diri kalian. Dan universitas yang kalian tapakkan kaki kalian itu terkena imbasnya. Sekarang lihatlah. Pintar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Ketika kalian ketemu orang banyak, ketika kalian kerja, ketika kalian berbisnis, ketika kalian berkeluarga, ketika kalian berteman, etika, attitude itu nomor 1. Kecewa sih sama UNER, jujur aja gue. Padahal gue tahu mungkin bukan universitasnya yang buruk, bukan tempat pendidikannya yang buruk, tapi hanya beberapa oknum di dalamnya gitu kan. Tapi gara-gara permasalahan ini, kalian lihatlah, kalian tengoklah. Apalagi yang di bawah itu BEM FISIP Unair ya, BEM FISIP Unair. Ya otomatis nama universitasnya pun terseret dan ikutan buruk. Dikasih kebebasan berakademik, dikasih kebebasan berbicara, itu bukan untuk jadi syaiton. Padahal ya, Universitas Airlangga itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia loh. Tapi terakhir gue denger-dengar katanya nggak jadi dibekukan. Jadi gimana nih? Masyarakat Indonesia nggak bodoh ya guys. Sekarang udah pinter-pinter semua ya guys. Kalian sebagai mahasiswa, apalagi sebagai badan eksekutif mahasiswa, seharusnya kalian berpikir yang intelek ya guys. Tidak mudah dibodohin oleh orang. Apalagi menjadi mahasiswa alias mahasiswa bayaran, ini lebih ngeri lagi ya guys. Oleh karena itu ya, dengan kejadian tersebut ya, biar kamu menjadi efek jerah ya guys, buat kalian yang tertangkap ya guys. Dan masih banyak yang berkeliaran yang belum tertangkap. Mudah-mudahan dihabisin semua mahasiswa-mahasiswa yang masih berkeliaran ya guys. Tangkap biar ada efek jerah ya guys. Kalian udah tahu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di Surabaya? Kepengurusannya dibekukan. Karena apa? Karena ketika pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran kemarin, mereka membuat karangan bunga yang isinya hujatan. Kalau aku katakan ini tidak adil. Kenapa aku katakan tidak adil? Kalau bisa jangan cuma BEM Universitas Airlangga dibukukan, yang lain yang sama sejenis dibekukan juga. Brawijaya, Universitas Indonesia, Gajah Mada, yang modelnya sama-sama kayak manusia ini bekukan aja. Pung, apa sih maksudnya dibekukan? Dibekukan itu bahwasanya kepengurusannya dianggap tidak sah untuk sementara dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Makan itu yang enak itu. Aduh. Apa sih kerja kalian? Mahasiswa model apa kalian ini? Adik-adikku, ku dengarkan dulu, ku bilang dulu sama kalian. Dulu kami waktu mahasiswa, makanan kami Indomie ikan asin. Tapi kami selalu berpikir jernih, walaupun kritis, tapi kami masih punya etika, nggak kayak kau. Makanmu nasi padang, pecel lele, nasi goreng. Tapi pola pikirmu kerdil. Coba kayak kemarin itu ya Pak, BEM Brawijaya, Presiden BEM Brawijaya, ku challenge kau Satria kemarin, apa kau bilang itu mau bikin demo besar-besaran? Sampai sekarang besarnya pun gak kelihatan semana. Orang kalau kayak gini, ini sekarang begini, makanya
ku bilang sama kalian ku bilang sama kalian, ini adalah awal mula dari tindakan kampus terhadap BEM yang ada di di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kita tahu Pak Presiden Prabowo, ada presiden kita dan wakil presiden kita adalah salah satu pejabat tinggi tertinggi negara ya guys. Jadi ibaratnya negara itu kalau tanpa presiden itu nggak mau jadi apa ya guys. Jadi mencaci maki, dihina itu sudah melanggar aturan yang berlaku undang-undang di Indonesia tentunya ya guys. Kali ini Pak Prabowo itu menyatakan dia bangga, silahkan kalian bangga sebagai mahasiswa. Tapi Pak Prabowo dalam hatinya lebih hormat kepada pedagang kecil, pedagang asongan, nelayan, ojek, dan lain sebagainya. Artinya dia cinta kepada rakyat bawahnya, rakyat kecil. Bukan seperti kalian, justru kalian kadang-kadang sebagai mahasiswa merasa bangga dan kesombongannya yang ditunjukkan. Ini ya guys. Orang ini bukannya bilang apa? Ku bilang sama kalian ya, kemarin kalian bisa bersuara, bisa koar-koar, bisa tentang sana tentang sini, bisa petantang petenteng. Karena apa? Karena yang kemarin itu presidennya masih agak sopan. Kalau yang ini jangan harap sopan. Bekor kau sedikit kena gulung kau. Apalagi kalau sudah merusak dan mengganggu stabilitas nasional. Jangan kalian kira, makanya aku bilang, kalian kira lebih enak zamannya Bapak Prabowo ini. Kemarinnya kalian bebas-bebas karena apa? Karena kemarin itu Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan berpolitik secara santun. Nah kalau Bapak Prabowo nggak laku. Gak kalian tengok kemarin itu menteri semuanya dimasukkan ke dalam perkemahan. Digembleng, diakbil sana. Artinya apa? Ya, artinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau main-main lagi dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Coba bayangkan kalian ya, tanggal 22 katanya karangan bunga itu sudah dipajang. Ya kan? Baru setelah tanggal 22 kalau tidak salah itu hari Selasa. Nah, tanggal 29 hari Jumat maka dilakukan pemanggilan. Ya, ada jeda antara Selasa Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat tanggal 9 itu dibekukan. Ya ingat ya guys, kalian boleh bangga dengan kecerdasan kalian sebagai mahasiswa ya. Tapi ingat bahwa masa depan kalian itu yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Ketika sekarang kalian berbuat jelek, maka barang pasti kedepannya nanti akan menuai hasilnya ya guys. Maka dari itu jadilah mahasiswa yang baik dan jangan asal menjadi mahasiswa ya guys. Ini sangat menyedihkan sekali. Boleh kalian mewakili rakyat, tapi rakyat yang mana? Tentunya rakyat Indonesia. Ya gitu ya guys. Artinya apa? Di hari Rabu dan Kamis kemungkinan besar saking viralnya mereka menerima dari salah satu kementerian. Menerima email. Ya kan? Dan bukan cuma menerima email, menerima juga telepon. Di telepon lainnya Bapak Dekan kan dari salah satu kementerian, nggak perlu kusebutkan kementerian apa. Pak Dekan? Oh iya Pak Menteri, iya Pak Menteri. Itu mengenai yang viral-viral itu, mengenai yang Badan Eksekutif Mahasiswa Erlangga. Iya Pak, iya. Paham Pak, betul Pak, kami itu Pak. Iya, ya gimana? Itu bisa diamankan atau tidak? Atau Bapak yang perlu saya amankan? Oh iya Pak. Jadi sebetulnya Pak kita sudah kita sudah diskusi sama rektor dan kita akan ambil tindakan Pak. Kau ambil tindakan secepatnya atau kau yang ditindak? Siapa? Pokoknya besok pagi Pak, kepengurusan akan kita bekukan. Jangan sampai mencair. Iya baik Pak, baik. Siap Pak. Saya katakan sama kamu, ya tolong Bapak Dekan.
ya segera tindak. Saya ambil tindakan atau langsung Bapak Presiden ambil tindakan? Iya Pak, siap Pak, siap Pak. Dipanggil dekan, inilah ini ketua BEM. Ada surat pemanggilan, ya kan? Kalau nggak salah dipanggil orang itu hari Kamis itu, ya kan? Maksud kalian apa? Ya kita itu Pak hanya ingin mengungkapkan apa yang kami rasakan Pak sebagai mahasiswa. Wow. Emang apa rupanya kalian rasakan? Kami merasa Pak, beliau itu adalah Jenderal Bengis. Dan juga beliau itu adalah pelanggar HAM. Dari mana kau tahu? Kejadian tahun 97-98 Pak. Kau waktu itu umur berapa? Dibilang dia 3 tahun Pak. 3 tahun. Udah pintar kau baca. Belum Pak, masih belajar. Waktu itu kenal kau sama sama Bapak Prabowo? Enggak Pak, enggak kenal Pak. Jadi kenapa kalian bisa mengambil tindakan dan sikap melawan pemerintah seperti itu? Kutanya dulu kalian. Udah hebat kalian. Nggak tahu kalian bahwa kami pemimpin di sini terancam gara-gara keulah kalian? Ya nggak tahu kami Pak, itu urusan Bapak. Justru karena urusanku lah itu, maka ini juga menjadi urusanku. Sekarang kukatakan sama kalian, kepengurusan kalian untuk sementara dibekukan. Terus kalian bilang itu IPK profesor IPK 2,5 itu apa maksudnya itu? Udah berapa rupanya IP-mu? Kau jawab berapa IP-mu? Lumayan tinggi sih Pak. Sekarang begini aja, kalau mau selamat mau tetap kau ada di kampus ini, ya. Nah, ini ada surat terbuka buat BEM, terutama BEM Unair ya. Itu ya guys, dan seluruh BEM Indonesia, pesan dari Mama kepada kalian agar tahu diri ya guys sebagai mahasiswa, apalagi sebagai badan eksekutif. Kalian adalah bukan hanya mahasiswa biasa, maka dari itu kalian harus hati-hati dan waspada dalam menyampaikan aspirasi ya itu. Semoga Indonesia tetap terang ya guys ke depannya, bukan gelap yang kalian tuduhkan. Oke? Salam waras, sukses selalu pokoknya. Ya, kau bikin klarifikasi nanti. Oh, gak bisa gitu dong Pak. Kita itu harus bersikap kritis Pak. Kita itu harus mahasiswa Pak. Kita itu punya pikiran sendiri Pak. Stop muncungmu itu situ. Mau kupanggil orang tuamu. Aduh. Ya, dan akhirnya ya kepengurusan BEM dibekukan sementara ya. Kapan itu Pak bisa dicairkan? Emangnya pinjaman dicairkan? Jadi bisa dikatakan normal kembali ketika mereka mengadakan diskusi dengan pimpinan, dengan dekan, dan juga memberikan sebuah komitmen untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kita lihat dulu ya bagaimana. Makanya aku bilang tadi, untuk universitas-universitas lainnya juga ya kalau bisa juga dibekukan lah. Ya.
Karena apa? Kita takut generasi muda ini akan rusak, ya. Akan rusak karena apa? Karena mereka itu berpikiran terlalu bebas dan terlalu condong kepada salah satu pemahaman. Dan pemahaman yang salah menimbulkan sikap apatis dan juga pesimistik terhadap bangsa dan juga terhadap pemimpinnya sendiri. Ih, jago kali apa udah kayak rektor. Ya memang itu, makanya aku bilang ini adik-adik kita ini perlu kita kasih tahu, ya. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan akademik yang dibutuhkan, tapi kecerdasan dalam berpolitik, kecerdasan dalam bersikap, kecerdasan di dalam spiritual, dan juga kecerdasan yang lain-lain. Itu dia harus dipunyai, ya. Karena ya bisa dikatakan, sedangkan Universitas Oxford juga mengatakan, dan juga Stanford University, kesuksesan itu hanya 10% dari akademik yang menyumbang terhadap kesuksesan hidup kita di masa depan. Ingat itu, hanya 10% kecerdasan akademik yang menyumbang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi ingat itu ya, para mahasiswa yang menjadi adik-adikku saat ini, ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang merusak seperti Faisal Assegaf, Rocky Gerung, mereka bikin workshop, jangan ikuti. Ya cukup kalian itu kagum dengan kata-katanya si Rocky Gerung, tapi jangan ikuti isi kepalanya. Harus bisa punya saring kalian. Nah, ini ada surat terbuka buat BEM, terutama BEM, kepada kalian agar tahu diri ya guys, sebagai mahasiswa, apalagi sebagai badan eksekutif. Kalian adalah bukan hanya mahasiswa biasa, maka dari itu kalian harus hati-hati dan waspada dalam menyampaikan aspirasi, ya. Itu semoga Indonesia tetap terang ya guys ke depannya, bukan gelap yang kalian tuduhkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk orang tua BEM, UNAIR, dan juga BEM perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia, yang kebiasaan ketika mengkritik pemerintah menggunakan kata-kata tidak beradab, tidak beretika, cenderung menghujat dan merendahkan pemerintah. Untuk para orang tua yang anak-anaknya menjadi BEM di kampus, tolong kalian didik anak kalian. Didik agar mereka ketika mengkritik secara bermartabat, bukan mencaci maki dan menghujat. Apa jadinya kalau BEM melakukan kritik tapi dengan kata-kata yang tidak pantas? Maka akan ditiru oleh adik-adik kelasnya, oleh anak-anak SMA. Mau jadi apa negara kita kalau mahasiswanya seperti anak-anak kalian yang hobi menghina, mencaci maki pemerintah? Mengkritik dengan menghina itu beda, Bapak Ibu. Tolong Anda didik, karena Allah memberikan kalian anak-anak putra-putri untuk dididik agar bisa menghormati pemimpin, sebagaimana agama kita yang mewajibkan kita taat dan hormat terhadap ulil amri. Kalau Bapak Ibu merasa bangga dengan kelakuan putra-putri Bapak Ibu yang selalu mencaci maki pemerintah, maka artinya Bapak Ibu tidak memahami aturan agama dan juga aturan di negara ini. Apa jangan-jangan Bapak Ibu kehidupan sosialnya tidak baik, terbiasa mencaci maki ya sehari-hari ya, sehingga anak-anaknya ketika mengkritik pun menggunakan kata-kata kotor. Miris sekali Bu dengan putra-putri Bapak Ibu itu, yang padahal mereka itu mahasiswa pilihan, makanya diangkat menjadi ketua-ketua BEM. Tapi sayang, tidak punya etika. Kalau untuk mengajari berbicara sopan santun saja Bapak Ibu tidak bisa, maka jangan heran kalau nanti kami yang mendidik putra-putri Bapak Ibu, kalau kami nanti melayangkan didikan secara online. Jangan tersinggung. Oleh karena itu, sebelum kami yang mendidik putra-putri Bapak Ibu, tolong dibenahi bacot putra-putrinya agar lebih sopan sedikit. Terima kasih.